Jadi ya emang hobi, apakah bisa jadi investasi? Bisa, kalau diseriusin. Kalau hobinya tidak hanya jadi hobi, tapi hobinya juga diiringin sama mimpi, itu bisa jadi investasi. Kalau menurut gua kayak gitu. Oke, gua akan mulai video ini dengan tidak biasa. Action! Hi, I'm Wisnu Kumoro and welcome back to my video. Dan di video kali ini, gue pengen ngomongin mengenai hobi. Ya, khususnya adalah hobi gue. Jadi, gue ngelihat selama ini ya, selama 1,5 tahun terakhir ini paling nggak. Kita mengalami masa yang sulit, lagi di rumah aja lebih banyaknya, jarang berinteraksi sama orang. Itu sebenarnya membuat gue pribadi ya, menjadi semakin stres dan tertekan. Dan pelampiasannya, ujung-ujungnya adalah hobi. Dan hobi ini juga sebenarnya dibilang positif banget juga ternyata banyak orang mengalami kendala. Apalagi kalau kalian sudah mulai berkeluarga. Karena gue selama pandemi ini gue menikah dan selama beberapa bulan terakhir akhirnya gue merasakan perbedaan menikmati hobi ya. Selama dulu lajang dan sekarang sudah menjadi seorang suami. Itu ternyata rasanya berbeda karena banyak yang bilang hobi itu nggak bisa menjadi investasi gitu. Kalau kata Taufik Nobo, banyak yang menjadikan itu hanya sebagai alasan agar tetap bisa menjalani hobi. Tapi, gue melihatnya dari sudut pandang yang lain. Menurut gue, hobi beneran bisa jadi investasi, tapi ada beberapa catatannya. Dan gue akan jelaskan di video kali ini, dan gue akan juga tunjukin hobi-hobi gue selama paling nggak 1,5 tahun terakhir ini, selama lagi pandemi. Dan hobi gue yang pertama, ini juga baru beberapa bulan sih gue jalani, ini adalah fingerboard. Ya, ini adalah fingerboard. Bisa dibilang ini seperti seperti replikanya skateboard dalam ukuran genggaman. Jadi memang ukurannya kecil, hanya segenggaman lelaki dewasa lah paling enggak ya. Atau ada yang lebih kecil lagi. Ini tergantung ukurannya. Karena ternyata sama seperti skateboard, ini ada berbagai ukurannya. Dan ini untuk bahannya, ini terbuat dari kayu yang gue punya nih. Gue punya beberapa dan ini terbuat dari kayu semua sebenarnya. Meskipun kalau kalian ngecek di beberapa toko mainan anak-anak, itu juga ada yang terbuat dari fiber atau dari plastik gitu, dengan roda juga dari plastik, semuanya dari plastik. Dan itu cenderung lebih aman untuk anak-anak. Karena yang ini cenderung berbeda. Ini bagian tertentunya terbuat dari besi, ini terbuat dari kayu, dan bagian atasnya yang paling berbeda mungkin ya dibandingkan yang kalian temukan di toko mainan anak-anak. Ini terbuat dari semacam ya foam tape. Sedangkan kalau yang di toko mainan anak-anak biasanya terbuat dari kayak aspal lagi. Wah, dari aspal emang jalanan. Apa namanya? Amplas. Ya, terbuat dari amplas biasanya, amplas-amplas yang lembut gitu. Kenapa berbeda? Karena memang sebenarnya fingerboard ini ada yang profesionalnya. Jadi nggak cuma sekedar hobi untuk sekedar mainan. Ini ada profesionalnya, ada kejuaraannya sebenarnya. Dan bahkan di salah satu beat stand up-nya Panji Pragiwaksono waktu itu pernah ngebahas mengenai fingerboard. Dia kaget ternyata ada kejurnasnya dari fingerboard ini. Dan mungkin sebagian dari orang yang seumuran gue, ya, kita udah pernah menikmati sekali bermain ini ketika kita masih kecil. Cuma waktu itu ya memang harganya jauh lebih murah. Waktu itu harganya mungkin cuma sekitar di bawah 10.000, ya. Kemudian ada belasan ribu, paling mahal 15.000 lah waktu itu, seingat gue. Sedangkan sekarang harganya untuk per masing-masing ginian aja ini cukup lumayan. Kalau kalian temukan di toko mainan, ini harga cenderung murah. Ini harganya sekitar 60 ribuan, 50 ribuan, ada yang bahkan 20 ribuan. Jadi memang kalau di toko mainan, ya cenderung murah. Tapi, itu beneran kayak mainan aja. Untuk bisa melakukan trik, kayak tadi yang gue tunjukin, agak sulit sebenarnya. Sejujurnya ya, gue nyoba sulit banget. Akan lebih mudah ketika memang gue nyebutnya adalah ya fingerboardnya lebih proper gitu. Dan ini kebetulan ya harganya ya lumayan ya. Ini adalah papannya dan biasanya waktu pertama kali kalian beli, kalian tanpa beginian dulu nih. Jadi emang masih kayu aja gitu. Dan ini harganya bervariasi. Ada yang paling murah mungkin 100-an ribu sampai ada yang 300-an ribu lah. Gitu. Sekitaran segitulah. Tergantung bentuknya juga. Ini masing-masing bentuknya beda-beda by the way. Shape-nya berbeda karena bentukan lengkungannya ini, cekukan-cekungannya ini berbeda juga. Dan ini tergantung tipe permainan sih pada akhirnya kalau kalian udah menekuni hobi ini. Kemudian ada truknya. Truk itu ini nih yang bagian buat menahan roda dan juga ditempel ke bagian deck. Jadi
truk ini terbuat dari besi gitu. Kalau mainan terbuat dari plastik, tapi kalau ini terbuat dari besi dan ini ada skrunya ya, masing-masing ada skrunya buat 4 buat masing-masing truk di sini buat nempelin ke decknya. Kemudian di bagian sininya itu bagian tengah juga ada skrunya lagi dan dikunci dengan namanya lock nut. Jadi memang biar gak lepas gitu. Truk ini harganya bervariasi, tergantung, bahkan yang bilang tergantung teknologinya ya. Jadi kayak ada macam-macam desainnya lah gitu. Harganya ratusan ribu sih. Bahkan gue pernah ngeliat di salah satu toko di e-commerce, gue kaget sih ngeliat ini. Harganya 1,2 juta lah. Untuk truk ininya doang, 1,2. Gue gak tahu apakah itu harga yang pantas atau tidak. Karena gue juga baru menekuni hobi ini. Dan itu buat gue kayak wow. Wah, truknya doang ya 1,2, wow gitu. Tapi itu dibuat oleh pabrikan yang memang terkenal sekali sampai bikin kejuaraan sendiri gitu. Jadi ya mungkin kualitasnya bagus banget kali ya, gue nggak tahu, gue nggak beli juga gitu. Ya, gue belinya ya yang masih gue mampu aja gitu. Kemudian kita bahas rodanya, dan rodanya di sini juga ada beberapa tipe, ada beberapa bahan pembuatnya gitu. Ada yang dari uretan sama kayak wheelnya si skateboard gitu, persis sama. Jadi kayak dibikin miniatur gitu. Ada juga yang terbuat dari nilon, ada macam-macam gitu. Ada yang single bearing, ada yang dual bearing. Dual bearing lebih kenceng, rodanya lebih muter cepat gitu. Sedangkan kalau single bearing lebih enteng biasanya. Jadi macam-macam konfigurasinya. Bisa dibilang kayak Tamiya sebenarnya. Jadi kalian ngerakit deck kalian sendiri. Dan juga bahkan tape-nya di sini disebutnya tape. Kalau yang aslinya memang terbuat dari kayak semacam apa ya, amplas gitu kan kalau main skateboard. Tapi kalau di tangan main amplas lama-lama bikin jadi kasar kalau menurut gue. Jadinya jadi nggak enak deh kalau gue pribadi ya. Akhirnya gue memakai foam tape gitu, dan foam tape-nya pun ada macam-macam, ada yang tipis, ada yang tebal gitu, dan gue lebih suka yang tebal gitu. Makanya di sini gue pakai yang lebih tebal, jadi kayak empuk gitu. Ini preferensi aja sih, gue lebih suka yang empuk-empuk ini, tebal-tebal. Lebih nyaman di jari. Total habisnya per board gue ini ya ada yang 1 juta totalnya, ada yang 1 juta, ada yang cuma 800.000 gitu. Tapi masing-masing bisa berbeda-beda, tergantung konfigurasinya. Makanya kan ini dirakit ya. Jadi masing-masing ada yang cuma 500.000 juga ada gitu. Jadi macam-macam lah. Gue punya berapa deck, gue udah punya banyak banget gitu. Cuman yang gue kasih lihat di sini ada yang kayu semua. Dan ini gue beli di salah satu pengusaha lokal sebenarnya, toko pembuat fingerboard, dan ini berasal dari Surabaya, namanya Plankton. Ya, gue mempromosikan mereka kapanpun ketika gue main fingerboard karena gue mendukung usaha lokal gitu. Dan sebenarnya nggak cuma Plankton, karena juga banyak yang lain kayak Samwood. Gue beli ini di Samwood. Untuk foam tape-nya ini gue beli di Samwood. Ini kok nggak salah di mana? Magetan apa gimana gitu. Kemudian gue juga pernah beli deck di beberapa toko lain di Jakarta. Cuma memang yang paling nyaman gue pakai yang ini gitu. Masalah preferensi aja sebenarnya. Dan juga grafisnya ini macam-macam, ini ada yang diukir, ini ada yang cuma di print gitu. Maksudnya macam-macam banget. Itu menambah kenyamanan dan keseruan bermain ini sebenarnya. Kemudian ada perangkat-perangkat lainnya juga, misalkan kayak ini. Ini meja-mejaan. Kalau kalian main Tony Hawk Pro Skater, pasti kalian pernah ya ngeliat meja-mejaan kayak gini ya. Ini ada bisa jadi salah satu tempat untuk trik juga, atau rail yang kayak gini. Dan ini beneran terbuat dari besi, by the way. Ini beneran terbuat dari besi, dan ini ukurannya bermacam-macam. Ada yang panjang banget, ada yang ini lekukannya agak berbeda ya. Gitu. Gue beli yang kayak gini. Gue beli ini di Rashwoods. Ini dari Denpasar, Bali kalau nggak salah tokonya. Dan kalau ngomongin mengenai triknya sendiri, sebenarnya triknya ini ya mengacunya ke skateboard real gitu. Maksudnya ya persis kayak main skateboard sih, cuma ini nggak pakai kaki tapi pakai jari gitu. Jadi positioningnya ya tetap harus 2 begini, nggak mungkin jadi 5 dong ya kan. Kaki siapa 5? Lu Gurita gitu. Lu banyakkan baca anime yang gitu-gitu kan, Gurita. Gitu nggak bisa, harus 2, tetap harus 2. Dan ini nggak boleh dibantu pakai jari yang lain gini dong, ngayal banget lah, kan nggak bisa nih, gini nggak bisa, harus tetap begini gitu. Jadi keseruannya adalah karena ya kita melawan gravitasi, bisa dibilang seperti itu. Bagaimana membuat ini tetap bisa meluncur dan juga melakukan trik dan tanpa terhenti gitu. Kalau gagal ya terhenti ya ulang lagi ya, seperti itu. Dan ini ada kompetisinya dan rulesnya kurang lebih mirip dengan skateboard juga, jadi cukup menarik. Gue apakah sudah jago? Tidak sama sekali, saya hanya beruntung saja. Gue tuh nggak jago, gue kayak
Ya tuh, masih banyak jatuhnya, masih banyak gagalnya gitu. Cuma ada satu hal yang memang jadi apa ya? Jadi patokan awal sebelum kalian bisa menjajal trik-trik yang berikutnya, itu adalah ollie atau lompat. Ya, bukan ollie samping, bukan. Dimana kalian bisa membuat bot ini melompat begini dan kembali lagi ke sini. Jadi intinya sih seperti itu. Entah di tempat atau kalian berpindah dari sini ke sini seperti melompati sesuatu. Itu juga bisa. Jadi ya kurang lebih kayak gitu. Jadi bisa melompat dari satu titik ke titik lain tapi tidak melepas jari kalian di boardnya. Ketika kalian sudah bisa melakukan itu, gue rasa untuk melakukan trik lainnya jauh lebih gampang lah sebenarnya. Meskipun nggak juga, tapi biasanya kalau udah bisa itu kalian bisa melakukan banyak manuver lain gitu. Entah jadi lompat ke rail atau ke meja gitu atau kemana, ke luar angkasa nggak bisa. Tapi seenggaknya bisa lompat dari satu tempat ke tempat lain. Menurut gue itu udah bisa. Nah gitu. Jadi ketika sudah bisa melakukan itu, nanti ngelakuin trik-trik lain jadi relatif lebih ya kalian tahu dasarnya lah paling nggak gitu. Nah, ini misalkan satu trik, gue nggak tahu nih bisa apa nggak nih direkam soalnya nervous gue. Aduh. Nah, kurang lebih gitulah. Activity hobinya ya kurang lebih seperti ini. Kalau kalian mau pakai rail atau apa gitu, itu juga bisa. Nih, gimana nyontoinnya? Susah lagi posisinya. Nah, kurang lebih gitulah. Jadi, macam-macam kalian bisa melakukan banyak hal sebenarnya tergantung kreativitas kalian dengan menggunakan fingerboard ini. Jadi, itu yang gue suka sebenarnya dari fingerboard ini, yaitu adalah kreativitas. Gue bisa berimajinasi, membayangkan board ini bisa melintir-melintir dan itu ada di imajinasi gue dan gue coba wujudkan secara real tapi tidak membahayakan lebih lanjut. Karena kalau skateboard ya, gue main skateboard itu dari SMP dulu dan patah tangan gue. Dan itu cukup berbahaya untuk keluarga gue. itu membahayakan sekali, akhirnya gue dilarang. Dan sampai sekarang gue udah gak pernah main lagi. Dan ya udah, jadi gue menikmati imajinasi gue sekarang hanya dengan menggunakan fingerboard aja gitu. Meskipun gue sempet sih nyari-nyari tempat apa ya kayak les skateboard, tapi ternyata tempat les skateboard yang dekat sama apartemen gue menerimanya anak-anak, nggak nerima orang dewasa. Jadi ya apalagi sekarang lagi PPKM darurat ini kan ya, jadi nggak bisa kemana-mana. Jadi udah. Padahal gue udah beli skateboard di studio, udah gue taruh. Ya nggak bisa dipakai, ya udahlah ya. Dan itu tadi adalah hobi gue yang pertama. Dan untuk hobi berikutnya, ini karena ada beberapa hobi gue yang pengen gue ceritain kepada kalian. Hobi gue yang berikutnya kalian pasti tahu banget, yaitu adalah main game. Gue suka banget main game dan gue juga mengoleksi game sebenarnya. Kalau kalian lihat di belakang gue nih, yang warna merah, ini di belakang, di lemari belakang, itu adalah koleksi game Nintendo Switch gue. Tapi sebenarnya nggak cuma itu yang gue mainkan, jadi gue akan tunjukin pada kalian. Tunggu bentar, gue rapin dulu. Bentar ya, gue ambilin. Oke, ini yang pertama. Cara bawanya agak salah ya. Wah. Kan. Dan ini ketiga. Oke. Ini sampai kelihatan ya di layar gua. Banyak banget. Oke. Jadi ini adalah beberapa. Ini baru beberapa aja karena kalau kalian lihat di belakang ya ini masih banyak hal yang belum gue bawa ke meja ini karena nggak muat. Jadi gue tunjukin beberapa aja. Sampai kamera gue juga nggak muat. Oke, intinya ini ada beberapa barang. Misalkan nih, yang gue koleksi, ya belum keren-keren banget sih koleksi gue, tapi ada alasan kenapa gue mau koleksi ini semua dan ada kaitannya sama investasi. Misalkan ini adalah Persona 5 Royal versi PS4 dan ini adalah yang Phantom Thief Edition yang isinya adalah sebenarnya nggak cuma gamenya doang tentu saja karena ini kotaknya besar sekali dan ini isinya ada di belakang. Isinya tuh ada topengnya, karakternya si Joker, kemudian pakai stand juga jadi seperti diorama. Ada collector boxnya juga, ada artbooknya, ada CD audionya, kemudian ada soundtrack, macam-macam. Ada steelbooknya juga atau case yang terbuat dari besi gitu. Ini ada semua di dalam sini dan belum gue buka, masih diplastikin, belum gue buka. Kenapa? Nanti akan gue ceritakan kenapa. Dan kemudian ini ada beberapa koleksi gue yang lain. Ini tadi kan PS4 ya.
atau PlayStation. Dan ini juga ada beberapa koleksi PlayStation gue yang lain, kayak misalkan Final Fantasy 8, kemudian ini Nintendo 3DS ini 9, kemudian ini adalah Chrono Cross, ini Breath of Fire 4, Final Fantasy 7 yang internasional dan Final Fantasy 7 yang versi regular, tapi ini dua-duanya dari Jepang. Bedanya apa? Ini bedanya adalah jumlah CD-nya. Kalau yang Final Fantasy 7 biasa tuh 3 CD. Kalau kalian main tuh kan 3 CD ya. Tapi kalau yang internasional ini 4 CD gitu. Dan ini dua-duanya masih gue plastikin juga. Yang lain juga tadi masih gue plastikin. Dan ini yang paling gue sayang banget adalah Chrono Trigger. Ini ada yang versi PlayStation juga dan ada yang versi Nintendo DS gitu. Dan ini kenapa paling gue sayang? Karena gue suka banget sama gamenya. Gue suka banget sama Chrono Trigger. Ini kalau kalian lihat karakternya, mungkin yang nggak familiar sama game Chrono Trigger, karakternya mirip banget sama Dragon Ball, bukan? Iya, karena memang yang membuat karakternya, yang bikin karakter Dragon Ball juga. Gitu. Ini adalah satu game yang memang isinya Dream Team. Orang yang bikin Final Fantasy, orang yang bikin Dragon Ball, ada di sini semua. Gitu. Jadi keren. Sebuah game yang keren. Kemudian ini koleksi gue yang lain nih ada beberapa aja ya, 3DS, karena gue juga masih mengkoleksi. Mulai dari ada Devil Survivor 2, Pokemon, ada yang lain juga Pokemon sebenarnya, Bravely Default, ini yang second layer, kemudian Fire Emblem, wah ini gue favorit gue banget, ini yang Awakening, game yang menjadi pembuktian dari developernya kalau mereka bisa bikin game bagus dan terbukti. Waktu itu nih game yang sebenarnya harapan terakhir sebelum dianggap bangkrut lah si developernya itu, ternyata Fire Emblem Awakening ini sangat-sangat meledak dan sampai sekarang gue masih mainin. Si Chrome sama Mart ini keren banget deh. Ini game yang memang gue gak tau kenapa ya, ini high rating banget kalau buat gue. Ini keren banget, ini gue mainin terus sampai sekarang masih gue mainin. Ini juga ada Monster Hunter 4 Ultimate, kemudian ada beberapa lain kayak Persona Q2, New Cinema Labyrinth, ini kayak Persona digabungin jebret jadi satu. Beberapa ini ada Persona 4, Persona 3 sama Persona 5 digabungin dan dibikin versi cibi-cibinya gitu. Kemudian juga ada nih Shin Megami Tensei yang Devil Summoners Soul Hackers, dan juga nih ada dapat soundtracknya. Dan gue kalau kalian perhatiin biasanya beli bukan yang edisi normal, tapi juga edisi yang ada apa namanya, soundtracknya. Kayak yang tadi ini juga gue beli yang ada soundtracknya juga gitu. Kenapa? Karena someday ini bisa menjadi sebuah investasi beneran deh. Karena yang namanya video game itu, kalau kalian belinya yang tidak reguler, kemudian apalagi masih diplastikin, kayak beberapa koleksi gue ini kayak masih di seal gitu. Kemudian juga ada yang bener-bener masih seal, kayak ini kayak gini masih di seal gitu. Itu harganya akan tetap terjaga sebenarnya. Karena ini ada sebuah artikel yang gue temukan, dan sebenarnya ini artikel yang sejenis banyak banget. Ada sebuah game yang masih terbungkus rapi, dan ini adalah game dari tahun 96. Dan ini berhasil dilelang seharga 1,56 juta dolar. Juta dolar. Iya, juta dolar ya. Tahun 96 ke sekarang. Yang kalau orang-orang ingat sebenarnya nggak terlalu lama umurnya. 96 ke sekarang itu tidak terlalu lama loh. Hanya belasan sampai ya paling 20 tahunan gitu. Tidak lama, tapi harganya sudah sebesar itu dan menjadi skor tertinggi atau harga tertinggi saat ini. Ini adalah Super Mario 64. Menjadi game termahal di dunia pada saat ini, dan ini mengalahkan harga dari pelelangan sebelumnya bulan lalu yang juga sebenarnya memecahkan rekor dunia pada saat itu, yaitu adalah Legend of Zelda yang terjual 870.000 dolar. Itu adalah game tahun 87 yang sebelumnya juga mengalahkan game yang kalau nggak salah Super Mario Bros tahun 86 dengan harga ya ratusan ribu dolar juga. Gue kagum dengan bentuk investasi yang seperti ini. Pertama adalah gue menyukai yang gue koleksi. Gue memainkannya dan membuat gue happy. Dan gue simpan, gue rawat. Dan someday ini bisa menjadi sebuah koleksi yang harganya mahal. Tentu nggak semua koleksi bisa berharga mahal. Makanya gue memiliki banyak opsi. Makanya gue mengkoleksi banyak gitu. Dan selain karena emang tujuannya untuk investasi yang seperti itu, tapi gue juga pengen menikmati gamenya gitu. Jadi memang koleksi-koleksi gue tuh terbagi dua. Ada yang memang spesifik untuk gue koleksi aja, tapi biasanya gue udah tahu gamenya seperti apa. Kemudian juga ada yang gue mainkan juga. Dan kalau yang gue mainkan juga itu bener-bener pakai hati banget tuh. Mau ditawar sekarang aja nggak akan gue lepas tuh.
Kemudian juga nih kalau kita bahas lagi lanjut koleksi gue, ntar geser dulu. Ini adalah koleksi untuk Nintendo Switch gue. Ini sebenarnya gue asal comot aja ya, sebenarnya masih banyak lagi koleksi yang lain. Karena total untuk yang game fisik ini gue punya sekitar hampir 100, dan untuk game digital gue punya sekitar berapa puluh gitu. Jadi gue udah punya 100-an game untuk Nintendo Switch doang. Dan masih terus akan berdatangan sih. Dan ini ada beberapa yang udah gue buka dan juga gue tetap plastikin, gak gue buka. Misalnya kayak Monster Hunter Stories 2, ini yang baru juga, relatif baru. Ini udah gue buka karena gue mainin. Ya, ini gue mainin. Kemudian ini ada Yesterday Origins, ada Project Helios, ini yang Collector Edition. Kemudian Neo Atlas, ini gak gue buka nih. Kemudian ini Kotodama. Dan ini kenapa gak gue buka? Karena memang ya, ini rencananya pengen gue keep gitu. Karena beberapa memang harganya lumayan tinggi. Misalkan kayak ini, Paper Mario harganya masih 400 ribuan sekarang. Kemudian misalkan ini dia. Helios ini ada yang jual 400 ribuan, ada yang jual 100 ribuan. Dia agak unik gitu. Kemudian juga, ini gila nih. Is nomor 8 ini, di beberapa toko tuh langka. Ada yang jual 700 ribuan normalnya. Tapi sampai ada yang jual 1,5 juta. Seriusan. Ya, ini ada yang jual sampai 1,5 juta. Padahal game baru, hitungannya baru ini keluar ya, tapi udah semahal itu sekarang dijualnya, karena gue ngeliat kayak nggak banyak yang jual ini di Indonesia terutama. Tapi harusnya sih ini adalah game yang cukup normal gitu, makanya gue juga bingung kenapa ini bisa mahal banget di toko offline ya saat ini. Dan ini harganya normalnya sekitar 700 ribuan doang padahal. Ya intinya banyak game yang gue beli mungkin nggak terkenal, mungkin nggak yang mainstream banget, nggak kayak Tony Hawk Pro Skater tadi, yang mana tuh kayak Pro Skater gitu, nggak kayak gini gitu, nggak kayak Chrono Trigger, bukan game-game utama lah bisa dibilang. Tapi gue percaya akan ada marketnya, orang-orang yang mencari koleksi-koleksi ini nantinya gitu. Karena setiap game itu menurut gue hierarkinya sama. Meskipun ini lebih terkenal, ini tidak lebih terkenal, tapi menurut gue effort membuat game ini sama susahnya. Karena gue dari kecil itu punya cita-cita untuk jadi orang yang membuat game. Itu dari kecil gue pengen banget. Mungkin kalau kalian tumbuh kembang di generasinya Hot Game, majalah Hot Game, kalian pasti tahu yang namanya Matahari Studio di Jogja. Dan dulu waktu gue kecil, gue pengen banget kerja di sana. Gitu. Gue pengen banget bisa belajar bikin game gitu, dan makanya gue juga sekarang lagi kenalan sama beberapa orang yang memang mereka bikin game gitu, dan gue akan tunjukin gamenya. Ya, ini adalah gamenya. Ya, gamenya adalah Coffee Talk, Mas Fahmisu. Ini adalah orang yang sangat-sangat ramah ya. Gue ngefans banget sama dia karena dia bisa bikin game yang keren banget, Coffee Talk ini. Dan gue juga dapat physical release-nya, nggak cuma yang digital. Ini gue beli dari Strictly Limited, dan ini juga dapat postcard yang limited juga. Kaitannya sama investasi, nggak cuma barangnya dijual-jualin, tapi kalau kita belajar tentang apa yang kita mainkan, sebenarnya itu juga harganya sama dengan kita jual beli ini. Kalau menurut gue, value-nya sama. Itu adalah tips dari gue. Kalau kalian mau hobi ini akhirnya bisa menjadi sebuah investasi, jangan cuma dipentokin jadi hobi doang. Lanjutin, rawat dan total di hobi kalian. Itu someday bisa menjadi sesuatu, bisa menjadi investasi. Kalau menurut gue seperti itu. YouTube channel gue, ini sekarang yang kalian tonton. Ini awalnya adalah hobi gue. Gue hobi untuk ngedit, gue hobi untuk ngomong, gue hobi untuk cerita. Dan ya, sisanya kalian tahu. Gue dapat income dari sini. Gue bisa mendapat banyak hal dari sini. Bahkan gue memulai koleksi-koleksi gue ini ya karena YouTube gue ini, karena hobi gue yang gue seriusin. Jadi ya memang hobi, apakah bisa jadi investasi? Bisa, kalau diseriusin. Kalau hobinya tidak hanya jadi hobi, tapi hobinya juga diiringin sama mimpi, itu bisa jadi investasi. Kalau menurut gue kayak gitu. Dan ya, sekian untuk video cerita panjang kali ini panjang banget ceritanya. Semoga kalian gak bosen dengar cerita gue di video kali ini, karena actually gue seneng banget menceritakan hobi gue. Apalagi kalau gue disuruh cerita tentang video game yang udah gue mainin. Ini semua game fisik ini ya hampir semuanya udah gue mainin kecuali yang diplastikin. Gitu, yang diplastikin belum gue mainin, tapi beberapa ada yang versi digitalnya udah gue mainin juga. Gue seneng banget kalau disuruh ceritain tentang game-game ini. Mungkin Metal Jesus Rock mau collab sama gue gitu, nyeritain koleksi game gue seneng banget deh.
Tapi ya sekian pokoknya. Kalau kalian suka dengan video kali ini, silahkan like dan subscribe. Kalau kalian suka banget, silahkan di-share ke teman-teman kalian. Ya siapa tahu teman kalian atau kalian sendiri mungkin punya hobi yang mirip-mirip sama gue. Tulisin dong, hobi kalian apa di bagian komen ya. Dan Wisnu Kumoro pamit. Dadah.